Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang peer-to-peer lending syariah. Jadi apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending yaitu sebuah sistem pada jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jadi secara ringkasnya, peer-to-peer lending ini memungkinkan pemberi pinjaman atau pendana dapat terhubung dengan peminjam secara online. Terus apa sih dalil yang mendasari dari peer-to-peer lending syariah ini? Di sini ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu." Adapun kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Adapun maqasid syariah atau tujuan dari peer-to-peer lending ini. Jadi maqasid syariah peer-to-peer lending yaitu untuk menjaga harta atau hifzumal, di mana seseorang yang memiliki kelebihan harta dapat mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain dalam pengelolaan usahanya, sehingga funder juga bisa mendapat hasil dari pembagian hasil atau ujroh. Adapun akad-akad fikih peer-to-peer lending menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad wakalah bil al-ujroh, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad wakalah bi ujroh, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah atau qard sesuai metode yang digunakan. Adapun konsep fikih muamalah dari peer-to-peer lending ini, pada dasarnya vintage peer-to-peer lending secara syariah Islam boleh dilakukan dengan syarat mengikuti prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah terbebas dari transaksi yang dilarang, menggunakan akad syariah, transparan, dan dilakukan dengan sikap yang baik. Vintage peer-to-peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan mode 1. Pembiayaan anjak piutang, 2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, kelima, pembiayaan untuk pegawai, dan terakhir pembiayaan berbasis komunitas. Adapun fatwa DSN MUI tentang peer-to-peer lending ini menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN MUI 2/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah 1. Terhindar dari riba, gharar, ketidakpastian, maisir, dan haram. 2. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujroh, dan al-qard. 4. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh penerima melalui tanda tangan elektronik yang sah. 5. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Untuk terakhir, penyelenggaraan layanan boleh mengenakan biaya ujroh dengan prinsip syariah. Terus untuk undang-undang dan regulasi terkait juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
menjelaskan bahwa layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet. Adapun yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Adapun salah satu peer-to-peer lending yang sudah ada di Indonesia yaitu Investri.id yang terdaftar oleh OJK. Transaksinya yaitu pertama melakukan pinjaman, kedua analisis dan persetujuan, ketiga membayar pinjaman. Setelah itu untuk pendananya, dia menelusuri marketplace-nya, kedua mendanai pada tawaran pinjaman, ketiga menerima pengembalian pinjaman. Adapun manajemen risiko dan manajemen pemasaran, ini kita ambil contoh kasusnya Investri.id, di mana risiko pendanaan yang mungkin terjadi berupa gagal bayar, fraud, resesi atau krisis ekonomi. Investri pilot. Adapun langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut yaitu dengan melakukan verifikasian pendanaan ke beberapa pinjaman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.